Di beberapa waktu yang lalu teman-teman, ada hal yang sangat mengejutkan buat negara kita. Jadi Indonesia ini diundang secara khusus oleh Presiden Kanada untuk mengikuti KTT G7 ataupun Group of Seven, yaitu perkumpulan negara-negara maju dengan perekonomian terbesar di dunia. Walaupun memang Indonesia ini bukan sebagai negara tetap anggota G7, tapi negara Indonesia sudah sangat sering diundang di KTT G7 ini. Karena posisi Indonesia di era geopolitik sekarang ini sangat-sangat penting. Negara-negara G7 dan juga dunia internasional menganggap bahwasanya Indonesia ini sebagai negara berkembang yang paling menonjol. Baik itu dari segi ekonominya, politiknya, dan juga di sini Indonesia bisa menjembatani antara negara maju dan juga negara berkembang. Itulah yang menjadi alasan kenapa negara-negara G7 ataupun Group of Seven menganggap bahwasanya peran Indonesia ini sangat penting di dunia internasional. Oleh karena itu, Indonesia itu diundang secara khusus, ditelepon oleh pemimpin dari Kanada untuk menghadiri KTT G7 tersebut. Ingat ya teman-teman, yang diundang negara-negara G7 itu hanya negara kita, tidak ada negara lain, apalagi negara tetangga. Nah, tapi di sini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak menghadiri KTT G7 tersebut dan lebih memilih datang ke Rusia untuk menemui Presiden Rusia Bapak Vladimir Putin. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Oke, check it out. Dan langkah yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto ini tentunya mendapatkan pujian dari masyarakat Indonesia. Karena lebih memilih hal yang lebih penting, mendatangi Presiden Rusia Bapak Vladimir Putin untuk berdiskusi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah terjadi sekarang ini, dan juga tentunya membahas banyak hal yang menguntungkan Indonesia dan juga Rusia. Di antaranya membahas masalah kerjasama investasi, nuklir, dan juga kerjasama ekonomi kedua negara. Dan tentunya ini lebih penting dibandingkan harus menghadiri KTT G7. Yang tentunya sudah tahu ya apa yang akan dibahas, karena negara-negara G7 ini akan membahas berkaitan dengan situasi sekarang ini. Apa yang terjadi terhadap Israel dan juga Iran, dan juga negara-negara G7, itu sudah pasti mereka membela Israel. Dan juga akan membahas di forum tersebut. Ya lebih baik Indonesia tidak menghadiri forum tersebut. Dan sudah pasti, negara-negara G7 itu akan menggibah Iran. Sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia mendukung apa yang dilakukan oleh Iran terhadap teman-teman. Banyak media internasional yang memberitakan langkah yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Tidak terkecuali media negara tetangga, teman-teman. Nah, penasaran seperti apa videonya? Langsung aja kita lihat video. Presiden Indonesia Prabowo Subianto akan mengadakan pertemuan dengan Vladimir Putin di Rusia, sekaligus tidak akan bersemuka dengan pemimpin Barat pada sidang kemuncak G7 di Kanada. Sebelum ke Rusia, Prabowo bersedia untuk melawat Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Ketidakhadiran Prabowo di sidang kemuncak G7 itu mencetuskan persoalan mengenai hala tuju strategik Jakarta di bawah bekas jeneral berusia 73 tahun itu. Namun Indonesia telah lama melaksanakan dasar luar tidak bersekutu dan Kementerian Luar Negeri berkata perjalanan itu telah dirancang dengan baik sebelum jemputan G7 tiba. Indonesia masih sangat miskin, Rusia membantu tanpa meminta kita kembali bayar hutang dalam waktu cepat. Tapi akhirnya walaupun berapa puluh tahun tapi kami kembalikan hutang kami pada saat itu. Sewaktu Indonesia masih baru merdeka dan masih sangat miskin, Uni Soviet pada saat itu, di mana Rusia adalah inti, sudah sangat membantu kami. Sampai hari ini, rakyat Indonesia tidak lupa dengan bantuan dari Rusia. Sampai hari ini, tidak hanya di ibu kota kami, tapi di kota-kota besar kami, begitu banyak gedung-gedung besar, jembatan, kereta api, pabrik-pabrik yang besar yang dibangun dengan bantuan Rusia. Pada saat Indonesia masih sangat miskin, Rusia membantu tanpa meminta kita kembali bayar hutang dalam waktu cepat. Tapi akhirnya walaupun berapa puluh tahun, tapi kami kembalikan hutang kami pada saat itu. Because I did not respect the G7, it's because I gave my commitment to attend
this forum before they invited me. So that's the only reason. Indonesia, by tradition, always non-aligned. We respect all countries. Our foreign policy is very simple. One phrase. 1,000 friends, too few. One enemy, too many. We want to be friends with everybody. Setelah kita menonton semua video tadi teman-teman, ada beberapa hal yang pengen saya bahas lagi. Yang pertama, respon dari media Malaysia berkaitan dengan langkah yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Jadi, media Malaysia ini memberitakan lagi berkaitan dengan apa yang terjadi di negara kita. Mungkin dengan media Malaysia memberitakan hal ini, bahwasanya Indonesia diundang secara khusus oleh G7, mungkin ini akan membuka pemikiran dari masyarakat Malaysia. Bahwasanya selama ini, Indonesia ini dianggap sebagai negara yang bisa dikatakan banyak mengirimkan tenaga kerja ke negara tetangga, ke negara Malaysia. Indonesia dianggap sebagai negara banyak penganggurannya, banyak orang miskinnya. Seperti apa yang diberitakan ya, 60% masyarakat Indonesia yang katanya itu miskin. Tapi kok Indonesia ini bisa diundang oleh negara-negara G7? Group of Seven, 7 negara maju dan juga paling berpengaruh di dunia. Kenapa Indonesia bisa diundang? Yang katanya negara miskin, banyak penganggurannya, 60% penduduknya itu miskin. Tentunya, stigma negatif ini sangat tidak benar. Sekali lagi, ini membuktikan bahwasanya dunia internasional melihat Indonesia ini adalah negara yang sangat penting. Bukan hanya berkaitan dengan ekonomi ya, yang sudah pasti, tapi juga berkaitan dengan politik, diplomasi. Kenapa cuma Indonesia yang dipilih oleh negara-negara G7 di Asia, bahkan di Asia Tenggara? Kenapa tidak Malaysia, Singapura? Itu mungkin pertanyaannya, karena negara kita itu adalah negara yang besar, dengan perekonomian yang sangat besar. Dan selain itu teman-teman, saya juga ingin membahas ya, berkaitan dengan pidato yang dikeluarkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Itu betul-betul keren ya. Jadi Rusia itu bukan hanya membantu berkaitan dengan militer, tapi juga infrastruktur, ekonomi, semua dibantu oleh Rusia. Dan di situ Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto menambahkan, Indonesia tidak akan lupa jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Rusia. Dan ini tentunya membuat Presiden Rusia Vladimir Putin ini tersentuh dan kemudian membalas pidato tersebut dengan kata-kata yang luar biasa, bahwasanya memang Indonesia dan juga Rusia itu adalah negara sahabat, sudah terjalin sejak lama, dan dalam rangka memperingati 75 tahun kerjasama antara Indonesia dan juga Rusia, Presiden Rusia menambahkan akan membantu Indonesia untuk mengembangkan nuklir dan memberikan bantuan dana sebesar 37 triliun rupiah kepada Indonesia. Ini tentunya sangat-sangat luar biasa teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman tanggapannya berkaitan dengan informasi ini? Tetap semangat, tetap dukung Indonesia. Jangan lupa komen, diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.